puasanya orang-orang umum. Ya. Puasanya orang-orang umum itu lapar dahaga saja kan? Dia menahan lapar dahaga saja. Kemudian ada namanya shaumul khas, ya. Puasa yang lebih khusus. Ya, kata Imam Al-Ghazali, puasa level ini bukan hanya lapar dahaga saja yang ditahan, bukan hanya mulut saja, tapi mata juga puasa kan. Dari memandang hal-hal yang negatif misalnya. Ya, sesuatu yang dapat menjerumuskan keimanan kita. Kemudian mulut kita juga kita puasakan kan, bukan hanya dari makan dan minum, dari membicarakan orang. Nah, ya ini bahaya. Ya susah sih ya. Banyak orang yang nyeritain orang lain. Nyeritain orang lain ya. Ya kita puasakan juga kan dari misalnya mencaci maki orang kan. Ya, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah ini kan kasihan orang yang nggak suka dipanggil dengan panggilan yang buruk, kita malah panggil dia dengan sesuatu yang tidak dia suka untuk dipanggil, seperti itu. Kemudian, nah pada level ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, shaumul khususul khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mata Hati, Buka Mata News? Jumpa lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus. Dan alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan insya Allah ya dalam bulan yang penuh berkah bulan Ramadan ini. Pada hari ini alhamdulillah juga telah membersama kita hadir Ustadz Khadir yang akan bersama-sama menemani kita membahas tentang tema ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Dalam bulan Ramadan kan paling kita ingat tuh tentang satu ayat ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ilal akhir ayat gitu. Saya langsung nanya ya Ustaz Hadir ya. Boleh. Kenapa dalam Al-Qur'an perintah puasa ini ditujukan khusus untuk orang-orang beriman? Kenapa sih nggak sekalian aja? Karena kan puasa ini bermanfaat sebenarnya ya buat kesehatan semua orang. Ada banyak penelitian tentang kesehatan yang menyatakan itu gitu. Kenapa nggak semua umat manusia aja diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk berpuasa? Kenapa dikhususkan untuk orang yang beriman? Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada pertanyaan dari Kang Aking, mengapa sih orang-orang yang beriman saja? Nah, dari beberapa referensi yang pernah saya dengarkan, Kang, itu ternyata orang beriman itu ada level-levelnya, Kang. Ada level-levelnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi misalnya ayat-ayat tentang seruan pada umat manusia, ya ayuhan nas, itu memang ayat-ayat yang kebanyakan turun di Makkah. Nah, kemudian cukup banyak juga kalau saya buka salah satu referensi, ada sekitar 77 ayat itu ya Kang, yang awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi ini adalah next level setelah kita menjadi orang Islam. Nah, levelnya itu adalah orang beriman. Nah, bagaimana cara kita membuktikan keimanan kita? Ya, tentu saja Allah itu akan men-challenge kita. Allah ingin pembuktian dari kita. Setelah kemudian kita menyatakan kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya, apa nih buktinya gitu? Nah, ternyata buktinya adalah berpuasa, seperti itu kan. Jadi salah satunya adalah berpuasa. Ya. Memang apa indikator seseorang beriman? Karena kan
ada juga orang yang disebut sebagai orang bertakwa. Iya. Apa tuh yang membedakan antara beriman, bertakwa, terus ada orang yang ihsan, ada yang dia berislam. Apa yang membedakan? Kalau tadi Ustadz Khaidir bilang ada level-levelnya, emang seperti apa tuh level-levelnya? Iya, kalau level-levelnya yang saya pahami ya Kang, itu jadi ada suatu ketika itu malaikat Jibril itu hadir di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Dia mewujud sebagai manusia yang saat itu para sahabat kemudian tidak kenal dia gitu, dan tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan. Dia mendekati Rasulullah SAW, kemudian faasnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia tempelkan kedua lututnya di kedua lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia letakkan tangannya di paha Rasulullah. Dia tanya, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarr. Jadi level orang setelah dia menjadi Islam, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Level selanjutnya adalah meyakini 6 rukun iman tadi kan. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab. Jadi bukan hanya mengimani Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu juga harus kita imani. Seperti suhufi Ibrahim wa Musa, lembar-lembarannya Ibrahim, lembar-lembarannya Musa. Kemudian hari akhir, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani ketentuan baik dan ketentuan buruk, seperti itu kan. Jadi ada level-levelnya. Kalau kita simak pendapat beberapa ulama, jadi beriman itu ada 6 rukun iman tadi yang mungkin sering dinyanyikan oleh anak-anak santri ya Kang ya. Waktu kita ngaji masih kecil, seperti itu kan. Lantas apa yang membedakan antara orang beriman dengan orang bertakwa? Mukminun dan muttaqin. Mukminun dan muttaqin, Masya Allah. Iya. Jadi Kang, kalau saya membaca beberapa referensi dan mendengarkan beberapa kajian, jadi ada di surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun Kang ya. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata takwa di situ dijadikan tujuan, Kang. Jadi orang berpuasa itu tujuannya takwa. Nah, di ayat lain di Quran surah Ali Imran ayat 200, ternyata di situ takwa adalah proses. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun itu baru tujuannya. Nah, kalau saya memahaminya Kang, takwa ini adalah next level setelah beriman. Ya, next level. Makanya di Al-Baqarah ayat 183 Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dalam bahasa Arab itu ya ayyuhalladzina itu orang yang tipis keimanannya, yang lagi tebal keimanannya, ini semua dipanggil. Nah, diwajibkan untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk menjadi orang bertakwa. Jadi saya secara pribadi memahami next level setelah beriman adalah bertakwa. Kang. Jadi banyak orang yang beriman tapi belum tentu bertakwa. Belum tentu bertakwa. Kalau diagram Venn-nya matematika ini jauh lebih kecil lagi ya. Iya, betul. Kelompok orang-orang yang bertakwa, karena orang-orang beriman disuruh dulu puasa, ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau yang berhasil maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa, insya Allah. Seperti itu kan. Tapi kalau misalkan ada kan orang yang beriman juga ya tadi, apalagi kepada kitab-kitab, termasuk kitab-kitab sebelumnya, bisa nggak sih orang-orang non-Muslim
Karena kan dia juga beriman terhadap kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Isa misalkan gitu ya. Apakah mereka juga bisa disebutkan sebagai orang beriman? Iya, jadi menurut saya pribadi Kang, jadi indikator keimanan itu jelas ya Kang ya, bahwa mengimani Allah sebagai Tuhan, tu'minu billahi wa malaikatihi, mengimani malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, para rasul, para nabi dan rasul, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Namun hanya umat Islam yang kemudian mengimani secara benar Allah sebagai satu-satunya Tuhan, seperti itu Kang, dibanding agama samawi yang lain. Jadi memang umat Islam saja yang menurut saya pantas disebut sebagai orang yang beriman ketika dia betul-betul meyakini keenam pilar rukun iman tadi, dan betul-betul dia posisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai la rabbi ilallah, la ilaha illallah, la khalqi ilallah, seperti itu kan. Ini menarik juga nih, kan dari 6 rukun iman ya, kita tuh nggak pernah melihat Allah secara langsung. Betul kan? Kita tuh nggak pernah bertemu dengan Rasulullah juga secara langsung. Melihat Al-Quran juga kita mewarisi Al-Quran, tidak melihat prosesnya turun. Bahkan banyak orang-orang yang mempertanyakan proses Al-Quran sendiri apakah memang terjaga dari itu, dan kita tahu bahwa itu terjaga. Itulah keimanan gitu ya. Qada dan qadar, banyak yang mempertanyakan bagaimana lantas menjaga keimanan dalam diri kita itu gitu. Naik turun soalnya. Dengan padahal manusia kan pada dasarnya kita ketika kalau bahasa Makassar orang dicini kipi baru tapak gitu ya. Bagaimana caranya menjaga keimanan itu gitu. Padahal hal-hal yang kita hadapi ini adalah hal-hal yang gaib sebenarnya ya. Itu seperti apa tuh, bagaimana untuk menjaga keimanan biar dalam kondisi naik turun kita bisa tetap stabil. Iya, jadi Kang, jadi saya mengikuti beberapa kajian dengan pertanyaan yang sama ya Kang ya, tentang bagaimana kemudian kita menjaga iman itu tetap stabil. Pada prinsipnya, menurut salah satu ulama tafsir ketika dia menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 3, yu'minuna bil ghaibi Kang ya, mengimani yang gaib. Jadi rukun iman kita itu ya semuanya gaib Kang ya. Mengimani Allah itu gaib, mengimani tu'minu billahi wa malaikat itu termasuk gaib, kemudian rasul-rasul itu gaib ya. Jadi itu adalah sesuatu yang normal menurut sang profesor tersebut Kang. Bahwa naik turunnya iman itu adalah sesuatu yang normal. Nah, tugas kita adalah terus konsisten Kang. Kita menjaga betul-betul amalan-amalan kita, amalan-amalan sederhana kita, seperti sholat kita, kemudian puasa kita ya, yang menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 level puasa ya, saumul am, saumul khas, saumul khususul khusus, bahwa puasa itu ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasa yang khusus bagi orang-orang khusus. Nah, caranya adalah sang profesor tersebut memberikan kita tips, yaitu dengan berusaha menjadi pribadi yang ihsan Kang ya. Jadi kita betul-betul setiap berbuat itu Kang, kita merasakan bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Ya, kita membayangkan bahwa Allah sedang menyaksikan setiap amal kita. Jadi ketika kita mau buang sampah ya sembarangan, ternyata ada Allah yang selalu mengawasi. Atau ya kita
membayangkan bahwa Allah ada di depan kita, mengamati setiap gerak-gerik kita. Itu mungkin yang didefinisikan dalam salah satu hadis adalah ihsan, Kang ya. Kita beribadah, kita berbuat, kita beramal seolah-olah ada Allah di depan kita atau Allah sedang menyaksikan kita. Seperti itu, Kang. Lantas ketika keimanan kita turun, Iya. apa nih yang bisa kita lakukan, Ustaz? Cuman jangan dijawab dulu. Nanti setelah iklan-iklan yang mau lewat berikut. Tetap di Mata Hati. Pondok Pesantren Badur Tamam didirikan pada tanggal 3 Agustus 2020 oleh Ustadz Muhammad Taslim Tamang SST dan Ustadz Haji Ahmad Nuh Tamang LCMHI. Pondok Pesantren Badur Tamam berada di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Panete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Visi Hafiz Quran berprestasi entrepreneur. Pendidikan formal, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah berbasis pesantren. Pendidikan diniyah, program tahfizul Quran, pembelajaran kitab kuning, kajian fikih, akidah dan tasawuf. Keunggulan pembelajaran berbasis tahfizul Quran, pendidikan berorientasi prestasi, pembangunan karakter mandiri dan entrepreneur serta lingkungan Islami yang kondusif. Oke, kembali lagi di program Mata Hati bersama Buka Mata News, dan kita lanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Khaidir. Jadi gimana, Ustadz? Tips ketika seseorang mengalami penurunan dalam keimanannya, apa nih yang bisa dilakukan? Iya. Jadi hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, Kang, ketika iman kita lagi turun itu, saya teringat salah satu nasyidnya Opik, Kang ya. Oh, yang mana tuh? Iya, yang obat hati, Kang, Tombo Hati. Iya. Jadi obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Kita perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh, Kang. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan ketika iman kita lagi turun, Kang. Ya, jadi mungkin pergaulan kita di kota maupun di desa terlalu membicarakan dunia, kerjaan dan pelajaran. Yuk kita cari komunitas orang-orang soleh, di mana itu kebanyakannya di masjid, di kajian-kajian ilmu, di ta'lim. Nah itu kita coba menyamakan kembali frekuensi keimanan kita yang mungkin lagi turun, Kang. Jadi mudah-mudahan dengan sering bersama orang-orang soleh, itu frekuensi iman kita itu naik lagi dan kemudian stabil. Jadi suatu ketika ada orang yang bertaubat menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah cuma kasih syarat satu, Kang. Apa itu? Jujur aja kamu. Jujur aja kamu. Jadi ketika setiap hari dia mengevaluasi orang ini, ya orang ini nggak berani lagi berzina, Kang. Ya, jadi dia ini tadinya kan pezina, ya, berbuat maksiat. Ketika Rasulullah bilang jujur aja kamu. Ketika ditanya sama Rasul. Ketika ditanya sama Rasul, kamu jujur aja. Akhirnya gara-gara setiap hari dia harus jujur, ketika bertemu Rasulullah SAW, ya nggak berani lagi untuk berbuat maksiat, kan. Ya udah stop zinanya bahkan seperti itu, Kang. Ya seperti. Jadi ketika seseorang galau, ya, jangan kabur ke ini ya, jangan malah ke pub, jangan malah menyendiri. Iya, betul. Kan ada juga istilahnya gini nih anak muda zaman sekarang, laki-laki itu tidak bercerita katanya. Jadi ketika galau, malah kalau yang tadi dicontohkan, malah bercerita, tetapi kepada orang-orang yang soleh. Jangan menyendiri juga, karena kalau menyendiri kayaknya malah bisikan setan gampang masuk ya. Iya, betul. Malah, macam-macam tuh cerita yang masuk gitu. Malah sebaiknya memang malah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang gitu soleh ya. seperti itu. Nah,
Lantas ini Ustaz, saya juga tertarik nih tadi. Kembali ke ayat tentang Ramadan ini nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang bertakwa. Nah, lantas apa nih indikator orang-orang yang bertakwa? Apakah memang puasanya perfect, puasa 30 hari tidak ada kalanya? Ataukah seperti apa sih indikator bahwa menyatakan puasa kita sukses nih? Kita sudah menjadi orang bertakwa, apa tuh indikatornya, Ted? Iya, jadi Kang, ada seorang ulama besar ya, Imam Al-Ghazali. Dia kemudian membuat level puasa, Kang ya, supaya kita bisa ukur puasa kita. Bagaimana puasa kita tahun ini, bagaimana puasa kita tahun lalu. Jadi dia memberi level, ada namanya yang pertama Shaumul Am, Kang. Shaumul Am. Shaumul Am. Jadi puasanya orang-orang umum. Ya. Puasanya orang-orang umum itu lapar dahaga saja, Kang. Dia menahan lapar dahaga saja. Oke, menahan dari makan dan minum. Nah, ini ya. Nah, kemudian level itu kedua, puasanya sah kan? Sah. Iya, Oke. sah. Kemudian ada namanya shaumul khas ya. Puasa yang lebih khusus. Ya, kata Imam Al-Ghazali, puasa level ini bukan hanya lapar dahaga saja yang ditahan, bukan hanya mulut saja, tapi mata juga puasa, Kang. Dari memandang hal-hal yang negatif misalnya. Ya, sesuatu yang dapat menjerumuskan keimanan kita. Kemudian mulut kita juga kita puasakan, Kang, bukan hanya dari makan dan minum, dari membicarakan orang, Kang. Nah, ya ini bahaya. Ya susah tuh ya. Banyak orang yang nyeritain orang lain. Nyeritain orang lain, ya. Ya, kita puasakan juga, Kang, dari misalnya mencaci maki orang, Kang ya. Oke. Ya, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk. Nah, ini kan kasihan orang yang nggak suka dipanggil dengan panggilan yang buruk, kita malah panggil dia dengan sesuatu yang tidak dia suka untuk dipanggil, seperti itu. Kemudian, nah pada level ketiga, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Shaumul Khususul Khusus, bahwa puasa ini sudah pada level hati, Kang. Ya. Level hati itu niat saja, kecenderungan kita saja untuk berbuat maksiat, berpikiran buruk, berprasangka buruk, itu ditahan. Jadi sudah mulai dari dalam lintasan hati dan lintasan pikiran itu sudah betul-betul kita tahan. Sehingga ada nasyidnya Agim itu, Kang ya, yang sangat terkenal. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Seperti itu, Kang. Oke. Bila hati, sekiranya lebih lanjut. Kita jadi grup nasyid lagi gitu. Boleh. Nah, jadi ketiga tipikal tadi itu semua puasanya sah. Sah, Kang, ya. Tetapi yang membedakan berarti tingkat keimanan seseorang, begitu ya? Iya, dan ketakwaannya, Kang ya. Dan ketakwaannya. Iya. Semakin kita bisa mencapai level yang tertinggi tadi, itu berarti ketakwaan kita jauh lebih baik dibanding dua level sebelumnya. Iya, insya Allah seperti itu, Kang. Ya. Cuman gini juga, Ustaz. Ini kan kita tidak berjalan sendiri ya. Iya, betul. Dalam dunia ini gitu ya. Ada yang namanya godaan. Iya. Dan setan, iblis akan selalu berupaya untuk menggoda manusia untuk bisa terjerumus, termasuk menggagalkan kita dalam bulan puasa ini. Iya. Nah, bagaimana tuh untuk membentengi diri itu begitu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri? Iya. Jadi, Kang, ternyata belakangan ini saya banyak membaca buku-buku filsafat ya, Kang ya. Terutama buku-bukunya Ustadz Fakhruddin Faiz ya. Jadi kiat-kiat kita untuk
membentengi diri itu memang ya, jadi hidayah itu ternyata Kang, itu dia tidak bersifat pasif Kang. Dia kita harus menjemputnya Kang. Kita harus mendatanginya, kita harus mengusahakannya. Ya, jadi misalnya apa namanya, kita ingin menjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka kurangi misalnya scroll media Kang di bulan Ramadan. Ya, lebih banyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, lebih banyak hadir di kajian, menonton YouTube kajian tentang berpuasa. Jadi kita yang harus mengupayakan Kang. Jangan sampai juga tadi yang mata itu ya, melihat yang tidak dihalalkan untuk mata kita gitu ya. Betul Kang. Jadi betul-betul kita ketat di lintasan pikiran dan lintasan hati. Nah, lintasan dan pikiran dan lintasan hati itu memang sangat tergantung apa yang kita berinteraksi langsung Kang. Jadi kita berinteraksi itu betul-betul kita jaga Kang. Kita buka media sosial, ya bukalah kajian-kajian, ya bukalah nasyid-nasyid penyemangat, nasyid-nasyid yang mengajak kita untuk beramal soleh, seperti itu. Jadi jangan Ki coba-coba cari sesuatu yang dapat apa namanya, menarik kita ke dalam perbuatan maksiat, dosa atau pikiran-pikiran buruk seperti itu. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang suci, dan memang dimana kita benar-benar harus menjaga mata, telinga, mulut, semuanya sudah dijaga. Tahu-tahu tangannya komentar-komentar hate speech di itu gimana tuh? Nyinyir kayak nyinyir, komentar-komentar nyinyir di sosial media, itu juga ternyata harus dijaga. Jaga, ya, betul. paling model sekarang, zaman sekarang ya jempolnya juga harus ikut berpuasa juga, ya. Betul Kang, ya. Nah, ketika semuanya kita capai nih, 30 hari bulan Ramadan telah kita lalui insya Allah ke depan, dan kita berhasil berpuasa dengan baik, menjaga semuanya. Lantas seperti apa? Biasanya ada ciri-cirinya tuh orang-orang yang berhasil melalui Ramadannya dengan baik, Ustaz. Seperti itu ya? Iya, ada ciri-cirinya Kang. Apa tuh, Ustaz? Iya, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu Kang banyak ya di Al-Quran ya. Sangat banyak. Namun mungkin saya share yang di surah Al-Baqarah ayat 3 saja Kang ya. Ya, bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama. Dia mengimani perkara-perkara yang gaib. Ya. Berarti dia telah memenuhi syarat sebagai orang yang beriman tadi. Orang yang beriman, iya. Orang yang bertakwa ini Kang. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Dia mendirikan sholat Kang. Jangan sampai di bulan Ramadan dia mendirikan sholat, menjaga sholat, ternyata lepas bulan Ramadan selesai juga sholatnya. Nah ini bahaya. Jadi itu tanda-tanda ketika apa namanya, puasa kita berhasil, kita mendapatkan kemenangan sampai selesai Ramadan, dan 11 bulan sesudah Ramadan dia masih jaga sholatnya Kang. Berarti Ramadannya berhasil. Berarti dia telah mencapai level orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa Kang. Ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hartanya tidak hanya habis untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi hal-hal yang mendukung apa namanya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Kan. Jadi tiga karakter itu karakter minimal gitu ya, bahwa seseorang berhasil melalui Ramadannya dan mencapai predikat takwa. Predikat takwa itulah tadi. Yang pertama tadi mengimani yang gaib, yang kedua sholatnya berkelanjutan, sustainable, dan yang ketiga mengeluarkan infaknya. Iya. Jadi infak itu apa namanya, bisa dalam bentuk apa namanya, harta dan jiwa, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk jiwa. Karena berulang-ulang di Al-Quran Kang, setiap ada ayat-ayat tentang kontribusi itu selalu berulang, bi amwalihim wa anfusihim bi amwalakum wa anfusakum bi amwalahum wa anfusahum, bahwa memang infak itu harus dengan harta dan jiwa.
Nah, lantas bagaimana ketika seseorang ternyata berada dalam kategori tidak mampu, tidak punya harta, bagaimana dia? Iya. Seperti apa dia bentuk-bentuk infaknya? Iya. Jadi Kang, apa namanya, infak itu memang lebih kepada kebiasaan Kang ya. Ketika dia sudah terbiasa, berapapun itu Kang, ya, 100 rupiah, 200 rupiah, itu kan sudah infak. Ya. Taruhlah dia sedang sedang ada kegiatan di masjid, tapi dia tidak punya infak, infak hartanya bisa dibilang sedikit ya. Taruhlah dia infak 5.000, ya. Kemudian dia pakai tenaganya untuk pasang spanduk, dia pakai tenaganya untuk membersihkan masjid, ya. Itu sudah memenuhi dari bi amwalahum wa anfusahum, bahwa dia telah benar-benar berusaha berinfak dengan harta dan jiwanya, meskipun hartanya cuma sedikit kan. Jadi kalau nggak bisa berinfak dengan harta, bisa dengan tenaga ya. Bisa juga dengan membantu tenaga. Agama kita menyebar berdakwah begitu, itu juga termasuk bagian dari itu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak nih Ustadz hadir. Siap Kang. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak ilmu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok-besok bisa berjumpa lagi Ustadz Haidir. Amin amin, insya Allah ya. Sehat insya Allah ya. Amin ya. Semoga sehat-sehat juga Kang ya, memandu kita. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya. Oke, pemirsa Mata Hati, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita telah mendapatkan banyak ilmu dari Ustadz Haidir. Mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya kita juga bisa bersama Ustadz Haidir atau dengan ustadz-ustadz lainnya yang akan berbagi inspirasi, pengalaman, karena ada banyak hal yang bisa kita petik maupun dari Al-Quran, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, dari kisah-kisah keluarga kita, saudara teman kita, yang semuanya kita akan bisa ambil hikmahnya melalui Mata Hati. Tetap berada di program Mata Hati ke depan, dan mudah-mudahan kita semua sehat dan mampu melalui Ramadan kali ini dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya Ezet Putakin Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.